Sutra Teratai yang menakjubkan bab 22 kepercayaan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1808. Semuanya bermaha sukacita mendengarkan perkataan Buddha. Sungguh beruntung dikarenakan kebetulan berada dalam ajaran Buddha, kita meninggalkan kehidupan berkeluarga dan belajar metode ajaran Buddha. Jadi hendaknya dapat hidup bersama dengan penuh penghormatan, kerendahan hati, kebaikan hati, dan keharmonisan. Bertutur kata lembut tanpa keangkuhan. Ini yang selalu diajarkan oleh Buddha. Kita harus bersungguh hati, dengan sepenuh hati menyadari bahwa kita memiliki berkah. Kebajikan apa yang membuat kita dapat bertemu dengan Buddha Dharma? Kita dapat memasuki kehidupan monastik, berlatih dan belajar pada jalan kebudaan, serta berada pada Buddha Dharma. Beruntung sekali, meskipun kita telah terpisah dari Buddha selama kurang lebih 2000 tahun lebih, adalah jarak waktu yang sangat panjang. Dalam waktu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Namun dengan Buddha Dharma yang kita dengar sekarang ini, jika batin kita mengira kebahagiaan kita, Dharma ini dapat membuat kita hidup pada masa Buddha. Jika demikian, bagaimana mungkin terdapat perbedaan antara zaman Buddha dengan lainnya? Seperti masa Sang Buddha di dunia mengatakan, Buddha Dharma diwariskan hingga sekarang. Kita mendengar demikian. Demikianlah yang kita dengar. Mungkin Dharma yang disederhana telah melalui biksu agung dan praktisi senior zaman dulu berulang kali tanpa berhenti memoles aksaranya, agar orang yang membabarkan menambah lebih banyak kepada Dharma. Membuat kita mendengarkan Dharma begitu dalam menakjubkan, sangat dalam dan tidak dapat diperkirakan, harus menghayati Buddha Dharma, kemudian membabarkannya, menjelaskan naskah dan memahami aksara, maka itu sangat dalam dan menakjubkan. Dengan dunia saat ini, yang terpenting dari Buddha Dharma adalah mendengarkannya, segera menyerapnya ke dalam batin, mengambil tindakan tepat waktu, serta mempraktekannya. Ini merupakan ajaran yang paling kita butuhkan saat ini. Jika tidak, saya sering berkata, sudah terlambat untuk membabarkannya. Ini merujuk kepada kita sekarang, mendengar Dharma dan menggunakan Dharma. Jadi kita harus mendengarkan Dharma dengan sepenuh hati. Benar, sungguh beruntung dikarenakan kebetulan berada dalam ajaran Buddha. Kita termasuk sangat beruntung. Meskipun dikatakan bahwa sekarang adalah zaman kemunduran Dharma, namun kita masih dapat mendengarkannya. Yang kita dengarkan sekarang adalah Sutra Teratai. Pada Sutra Teratai, kita juga telah membahasnya dalam bab kekuatan gaib Tathagata. Kita sekarang pada bab kepercayaan. Dari awal hingga sekarang juga akan segera berakhir. Jadi Sutra Teratai ini demikian perlahan-lahan selesai membahasnya. Kita juga harus sungguh-sungguh memikirkannya kembali. Dimulai dari bab pendahuluan. Buddha terus-menerus memancarkan sinar. Seberkas rambut putih di tengah kedua alisnya memancarkan sinar yang menerangi 18.000 dunia di penjuru timur. Dia terus-menerus memancarkan sinar, memunculkan tanda dari perubahan gaib. Semua orang dapat melihatnya saat itu. Buddha pada saat ini akan mengajarkan sutra. Mengapa berbeda dari sebelumnya? Mengapa beliau memasuki samadhi begitu lama? Sinar dari antara kedua alisnya terus-menerus memancarkan sinar. Ini sungguh pemandangan yang tidak biasa untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya Buddha keluar dari samadhi. Setelah Buddha keluar dari samadhi, terus-menerus memberikan pujian kepada Sutra Teratai. Terus-menerus memberikan pujian akan ajaran yang halus dan menakjubkan. Setiap orang harus mengingat kembali pemandangan ini pada saat Sang Buddha akan mulai membabarkan Sutra Teratai. Beliau terlebih dahulu duduk dan memasuki samadhi.
Waktu untuk memasuki samadhi sangat lama, juga memancarkan cahaya di antara alis yang belum pernah terjadi. Citra tersebut berbeda dari biasanya. Semua orang duduk dan menunggu di sana, menanti Sang Buddha keluar dari samadhi dan membabarkan dharma. Karena sebelum Sutra Teratai telah membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas. Setelah selesai membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas, persamuhan belum bubar. Sehingga Sang Buddha hanya duduk di sana. Semua orang masih duduk dan belum berani meninggalkan tempat duduk dan menengadah melihat Sang Buddha di tempat tersebut. Sang Buddha masih memasuki samadhi, sehingga di antara alisnya terus memancarkan sinar. Citra dan tanda keagungan itu bukan merupakan hal biasa. Menanti hingga Sang Buddha keluar dari samadhi, mulai memberikan pujian kepada kondisi dari Sutra Teratai, memberikan pujian akan ajaran yang halus dan menakjubkan, memberikan pujian akan niat batin Sang Buddha yang mengandung ajaran yang halus dan menakjubkan, yang segera akan mulai dibabarkan kepada semua orang. Niat batin yang demikian dipenuhi niat yang welas asih dan lembut. Satu tujuan utama datang ke dunia, yakni saat ini ingin membabarkan Sutra Teratai. Citra tersebut meskipun berbeda dari biasanya, setelah memancarkan sinar, beliau memberikan pujian akan kehalusan yang menakjubkan dari sutra. Bagi orang yang memiliki jalinan jodoh, sangat berharap Sang Buddha keluar dari samadhi, agar dharma yang dirasakan dari lubuk hati Sang Buddha dapat segera dibabarkan kepada kita. Hanya Sariputra yang merupakan murid Buddha yang paling unggul dalam kebijaksanaan. Oleh karena itu, hanya Sariputra yang mewakili suara batin setiap orang untuk memohon dharma kepada Buddha. Ini disebut 3 kali memohon. Maka Buddha pun berkata, "Karena Anda telah memohon 3 kali, bagaimana mungkin saya tidak mengajarkannya?" Ketika Buddha ingin membabarkan dharma, juga harus memiliki sebab kondisi yang tepat. Harus ada banyak orang yang bersama-sama memohon agar Buddha mengajarkan dharma, yang menunjukkan niat yang sangat tulus. Semua orang yang ingin mendengar, yang benar-benar ingin mendengar, dengan adanya niat tulus dari banyak orang, barulah Buddha mulai mengajarkan dharma, mengungkapkan harapan mendasar, setahap demi setahap dalam waktu yang sangat panjang. Sutra Teratai telah dibabarkan dalam waktu 7 tahun, kurun waktu yang sangat panjang. Sang Buddha hanya membabarkan Sutra Teratai. Dalam waktu 7 tahun tersebut, dapat dilihat bahwa kita memiliki peluang untuk bertemu Buddha Dharma. Kita telah bertemu Buddha Dharma. Kita juga membina diri di dalam Buddha Dharma pada vihara sebagai monastik. Maka kita harus saling hidup berdampingan dengan baik, saling menghormati satu sama lain. Kita adalah sesama praktisi menempuh jalan yang sama. Sebab dan kondisi ini adalah sangat luar biasa. Maka kita hendaknya dapat hidup bersama dengan penuh penghormatan. Kita harus saling memiliki kerendahan hati, kebaikan hati, dan keharmonisan. Antar sesama manusia harus saling merendahkan hati, bersikap baik satu sama lain, hidup berdampingan secara harmonis, penuh kelembutan dan kerendahan hati. Kita juga harus bertutur kata lembut tanpa keangkuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan. Pada sebuah vihara, pasti ada yang memiliki kapasitas belajar tinggi dan rendah. Terdapat yang pintar dan bijaksana, juga terdapat yang kemampuannya tumpul dan lamban. Terdapat orang yang hanya perlu mendengar sekali. Ketika mendengar satu hal, mereka mengerti 3 hingga 10 hal. Terdapat orang yang mendengarkan 10 hal, baru mengetahui satu hal. Memberitahu Anda 10 kali, telah mendengar 10 kali. Oh, ternyata demikian saya memahaminya. Harus melewati penjelasan yang berulang kali. Ketika kita menjelaskannya kepadanya, baru dia berkata, ternyata adalah demikian. Terdapat orang yang ketika mendengar awal, pada bagian awal,
Demikianlah yang kudengar ketika Buddha berada di puncak burung nasar. Maka mengetahui dharma apa yang akan dibabarkan. Sebenarnya sutra mana yang orang pintar masukkan ke dalam batinnya? Orang dengan akar kapasitas yang sangat rendah, ketika ia mendengar satu kitab sutra, dia tidak memahaminya. Sebenarnya menunjukkan orang yang tidak memahami adalah orang yang penuh kesungguhan. Mengatakan bahwa saya mengetahui, saya telah mengerti adalah orang yang pintar. Orang yang penuh kesungguhan ketika dia mengetahui sedikit, dia merasa bahwa belum mengetahui secara keseluruhan. Mengatakan saya telah mengetahuinya. Sebenarnya hal tersebut hanya kulitnya, belum memasuki intinya. Bagaimana mungkin dia dapat mengetahui Buddha Dharma dengan begitu cepat? Mengetahui dengan mendengar, tetapi belum menyadari. Ketika mendengarkan tetapi tidak mengetahui, akan tetapi merasakannya di dalam praktek. Ini adalah mendengar dan mempraktekkan, sehingga dikatakan dalam mendengar Dharma, mengetahui, memahami, dan mengetahui mempraktekkan. Itu tidak sama. Mengetahui dan memahami adalah sangat cepat. Bagaimana dengan mengetahui dan mempraktekkan? Saya telah mengetahuinya, yakni berjalan dengan demikian. Akan tetapi apa makna yang terkandung di dalamnya? Secara jujur mengatakan masih belum mengetahui semuanya. Akan tetapi saya mengetahui arah tujuannya. Saya harus berjalan dengan demikian. Orang yang mengetahui dan memahami, setelah mengetahui, saya harus lebih memahaminya dengan jelas. Waktu akan berlalu di situ, juga masih belum bertindak. Sehingga ketika kita melihat orang yang demikian, baik dia memperlihatkan kebodohan dan kelambanannya, maka kita akan mengetahui batin orang tersebut sangatlah mendalam. Kita harus bersikap rendah hati dan baik kepadanya. Juga harus harmonis dan menghormatinya. Bukan berkata, Anda tidak mengerti sedangkan saya mengerti, maka saya sangat angkuh. Tidak boleh. Terhadap orang yang demikian kita hendaknya lebih rendah hati. Dia telah mampu berjalan, hanya saja dia sangat rendah hati. Maka kita harus lebih rendah hati sedikit. Tidak mengerti tidak masalah, saya akan memberitahu Anda. Demikianlah tempat yang tidak Anda mengerti. Saya dapat memberitahu Anda. Maka jika dia berkata tidak mengerti, kita harus menjelaskannya kembali dengan lebih lemah lembut, bukan menyombongkan diri dengan angkuh. Inilah yang Sang Buddha ajarkan kepada kita. Ini yang selalu diajarkan oleh Buddha. Kita harus rendah hati kepada orang lain. Kita semua harus merasa sangat puas, harus sangat mengetahui berpuas diri. Kita sangat beruntung. Kita telah memperoleh Buddha Dharma. Kita membina diri di dalam Buddha Dharma, memasuki kehidupan monastik di dalam Buddha Dharma. Kita harus menggenggam erat sebab dan kondisi yang demikian, saling menghormati. Maka kerendahan hati, kebaikan hati, dan keharmonisan, bertutur kata lembut tanpa keangkuhan, ini yang selalu diajarkan oleh Buddha. Para bodhisattva sekalian, Buddha Dharma adalah demikian. Kita harus mendengarkannya dengan sepenuh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Pada ketika itu, Buddha Sakyamuni meminta kepada para Buddha belahan raga yang datang dari 10 penjuru agar masing-masing kembali ke tanah asalnya. Seraya berkata demikian. Para Buddha boleh pergi dengan aman dan damai. Stupa dari Buddha Parabhutaratna juga boleh kembali seperti semula. Sutra Teratai bab 22 kepercayaan. Naskah sutra ini seharusnya juga sudah dijelaskan secara jelas kemarin. Seraya berkata demikian, Buddha Sakyamuni pernah memberitahu kita demikian. Karena Buddha Sakyamuni telah mengatakan kepada kita, seharusnya semua orang sudah jelas. Sebelumnya, yakni sebelum saat ini, pada bab kemunculan stupa mustika, bab kemunculan dari bumi, telah menyerukan banyak orang untuk datang. Buddha dari 10 penjuru, para bodhisattva, Buddha Parabhutaratna, dan lain-lain. Muncul satu demi satu. Jadi, pada saat itu,
hingga sekarang dalam bab kepercayaan ini Buddha juga mempercayakan semua ajaran sebelumnya dengan baik agar semua orang mengetahuinya. Buddha tidak hanya mencapai kebudayaan dalam kehidupan ini, beliau telah melakukannya di masa lampau. Kalpa yang terhitung jumlahnya yang lalu, beliau membina diri dari kehidupan ke kehidupan. Beliau telah menyelamatkan begitu banyak makhluk yang memiliki jodoh dengannya sudah sangat banyak. Mereka tersebar di banyak tempat, di negara yang berbeda, dunia yang berbeda, menyelamatkan dan membimbing para makhluk yang berada pada tempat tersebut, menyelamatkan dan membimbing dunia yang tidak terhingga. Untuk membuktikan kepentingan Buddha dalam pembabaran Sutra Teratai, maka semua orang berkumpul bersama. Bahkan Putri Naga dari Istana Naga juga datang. Singkat kata, memanggil banyak orang pada saat itu dari 10 penjuru, atas dan bawah, dari alam dewa, manusia, dan dari dasar laut. Semuanya tiba. Buddha menampakkan diri, berbicara tentang masa lampau, sehingga semua orang memahami dengan jelas ajaran Buddha semasa hidupnya, berasal dari pemahamannya yang mendalam tentang masa lalu. Pencapaian yang gemilang telah dia raih di masa lalu dalam mencapai kebudayaan dan membimbing orang lain, sehingga sekarang di dunia saha, tubuh fisiknya akan segera berakhir. Jadi dia ingin mempercayakan Dharma, ajarannya sudah lengkap. Jadi dia mempercayakan kepada semua orang, menunjukkan bahwa saat memasuki parinirvana juga sudah dekat. Misinya sudah selesai, pekerjaan sudah selesai. Pada saat ini, dia meminta semua orang berkumpul lagi, hampir selesai apa yang dia ingin sampaikan dan tunjukkan. Sudah hampir semuanya apa yang ingin disampaikan telah disampaikannya. Semua orang seharusnya sudah jelas. Karena sudah jelas, Dharma juga telah selesai didengarkan. Kepercayaan ini semua orang mulai bersedia menerimanya. Setelah menyaksikan Buddha Dharma di dunia saha, mereka yang telah mendengar Dharma dan bersedia menerimanya, demikian persamuhan Dharma ini sudah sangat sempurna. Oleh karena itu, dari 10 penjuru, semua yang seharusnya datang kini hampir semuanya sudah berkumpul di tempat ini. Semua orang telah melihat belahan raga Buddha pada 10 penjuru yang telah kembali menyatu. Buddha dan belahan raga Buddha telah bersatu kembali sebagai saksi. Kini semuanya telah memberikan kesaksiannya. Pada tempat ini Sang Buddha mulai berkata, "Kalian semua telah menyaksikan sendiri. Anda semua juga boleh kembali. Belahan raga Buddha dari 10 penjuru ini, setelah belahan raga Buddha ini tiba, stupa Buddha Prabhutaratna pun muncul juga untuk mendengarkan, menyetujui, serta menjadi saksi Sutra Teratai." Ini merujuk kepada semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Untuk mencapai kebudayaan harus melalui ajaran Sutra Teratai. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, tentu harus menyempurnakan ajaran yang demikian. Dengan demikian barulah bisa disebut sebagai mencapai kebudayaan. Sang Buddha mengajarkan ajaran Bodhisattva. Setiap orang harus melewati jalan Bodhisattva sehingga dapat mencapai kebudayaan. Maka Buddha Prabhutaratna juga merupakan orang yang telah melewatinya, sehingga beliau datang ke dunia saha untuk menjadi saksi bagi semua bahwa memang demikianlah adanya, sehingga Buddha Prabhutaratna membuat semua orang melihat, datang untuk memberikan kesaksian kepada semua orang bahwa memang benar adanya. Semua Buddha memiliki jalan yang sama. Kalian sudah melihatnya, bukan? Sudah mendengarkannya? Apakah sudah jelas? Karena Buddha Prabhutaratna sudah datang dan bersaksi, apakah kalian sekarang sudah memiliki keyakinan? Apakah kalian sekarang sudah tahu? Jalan semua Buddha adalah sama. Maka dari itu kita semua harus merangkul Sutra Teratai di dalam hati. Semua harus mempraktikkan Sutra Teratai, serta harus mengajarkan ajaran Sutra Teratai. Maka semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Harus mengingat bahwa terdapat kejadian yang demikian. Maka kalian harus ingat bahwa ada hal seperti ini.
Bodhisatwa tentu harus melalui pengajaran dari Sutra Teratai. Pada ketika itu, sudah hampir waktunya semua ingin beliau katakan, sudah hampir selesai diungkapkan. Pada saat itu, maka Buddha Sakyamuni meminta kepada para Buddha belahan raga yang datang dari 10 penjuru agar masing-masing kembali ke tanah asalnya. Mereka semua kembali. Kurang lebih sudah waktunya apa yang ingin disampaikan sudah dikatakan dengan jelas. Yang perlu didengar sudah disampaikan dengan sangat jelas. Waktu sangat larut. Mereka harus kembali. Demikianlah sama seperti tata krama di dunia. Seraya berkata demikian, beliau memperhatikan semua orang. Para Buddha boleh pergi dengan aman dan damai. Semua orang kembali dengan aman dan damai. Stupa dari Buddha Prabhutaratna juga boleh kembali seperti semula. Semua orang sudah dapat kembali. Stupa Mustika juga sudah dapat kembali ke tempat semula. Karena stupa muncul dari bumi, maka hendaknya dapat kembali. Bagian naskah sutra selanjutnya kembali mengatakan, pada saat Buddha mengucapkan perkataan ini, para Buddha belahan raga yang tidak terlihat dari 10 penjuru duduk di atas singgasana singa di bawah pohon mustika. Sutra Teratai bab 22 kepercayaan. Ini merujuk pada para Buddha belahan raga yang duduk pada singgasana singa di bawah pohon mustika daripada 4 juta koti nayuta tanah yang ditransformasikan pada 8 penjuru, sebagaimana disebutkan dalam bab kemunculan stupa mustika. Demikianlah Sang Buddha berkata, semua orang sudah dapat kembali. Kelompok belahan raga Buddha yang berada di tempat tersebut adalah untuk stupa Buddha Parabhutaratna. Ini menunjukkan kepada stupa Buddha Prabhutaratna. Pada saat itu, kelompok manusia yang berasal dari 10 penjuru kelompok belahan raga Buddha tersebut. Para Buddha belahan raga yang duduk pada singgasana singa di bawah pohon mustika daripada 4 juta koti nayuta tanah yang ditransformasikan pada 8 penjuru adalah untuk membuat para Buddha tersebut datang. Sang Buddha mentransformasikan sebanyak 3 kali untuk menjadi tanah suci. Ketika semua orang datang, sudah terdapat tempatnya. Semua orang yang datang berada di bawah pohon mustika. Duduk dengan sangat nyaman. Sekelompok ini merujuk pada perubahan. Seluruh tanah yang ditransformasikan berjumlah 400 nayuta di bawah pohon bodhi di atas singgasana singa. Belahan raga Buddha ini duduk. Semua orang mengingat pemandangan ini. Kita seharusnya mengingatnya kembali. Seharusnya juga sudah sangat jelas. Bersama dengan Buddha Prabhutaratna, Bodhisattva Visisca Carita, dan sekelompok besar bodhisattva yang berjumlah asamkhya tak terbatas. Sutra Teratai bab 22 kepercayaan. Pada saat itu belahan raga Buddha dari 10 penjuru telah tiba. Buddha Prabhutaratna juga telah tiba. Bodhisattva utama juga telah tiba. Visista Caritra dan bodhisattva lainnya yang membawa banyak orang telah tiba. Bersama dengan Buddha Prabhutaratna, ini merujuk pada Buddha di dalam stupa mustika yang muncul dari dalam bumi dan mengambang di angkasa, sebagaimana disebutkan dalam bab kemunculan stupa mustika. Kita harus mengingat, mulai dari bab kemunculan stupa mustika, yakni bab kemunculan stupa mustika, bagaimana ia muncul dari bawah. Buddha yang menetap pada stupa mustika di angkasa raya muncul bersama stupa Buddha. Ketika stupa Buddha Prabhutaratna muncul, panorama itu sangat agung. Maka masih terdapat Bodhisattva Visista Caritra dan sekelompok besar bodhisattva yang berjumlah asamkhya tak terbatas. Ini merujuk pada Bodhisattva Visista Carita dan para bodhisattva sejumlah asamkhya yang tak terbatas yang muncul dari dalam bumi, telah lama berdiam di dunia saha dan berikrar untuk menegakkan sutra ini, sebagaimana disebutkan dalam bab 15.
Selain kemunculan stupa mustika, juga terdapat Visista Caritra bersama dengan bodhisatwa lainnya dalam satu kelompok besar. Sangat banyak mereka muncul dengan demikian. Ini berada pada bab 15. Semua orang harus kembali mengingat. Pada saat bab 15, bodhisatwa Visista Caritra dan para bodhisatwa sejumlah asam kheya yang tak terbatas yang muncul dari dalam bumi telah lama berdiam di dunia saha. Berikut adalah bodhisatwa kuno yang berdiam di dunia saha. Kelompok bodhisatwa ini adalah bodhisatwa yang telah lama berdiam di dunia saha. Tak terbatas, sungguh banyak, yang selama asam kheya berikrar untuk menegakkan sutra. Ini menunjukkan bahwa mereka telah mengakumulasikan waktu yang sangat lama. Banyak orang yang telah dituntun, semuanya bertekad. Orang yang mampu membangkitkan hati dan menegakkan ikrar untuk menegakkan sutra amanah pada saat ini adalah orang yang mendengarkan sutra ini sekarang harus mengingat. Semua orang mendengarkan dan menerimanya di dalam batin, mendengarkan sutra, membabarkan ajaran, menyebarkan dharma. Setiap orang harus menunjukkannya, bukan hanya harus menyebar dan membabarkannya, harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Dalam sutra ini, Sang Buddha memberikan perhatian dan wasiat khusus, maka setiap orang harus memiliki menegakkan sutra teratai. Selanjutnya mengatakan, Sariputra dan para Sravaka lainnya, keempat kelompok murid serta para dewa, manusia, asura, dan makhluk lainnya pada segala dunia. Setelah mendengar perkataan Buddha, semuanya bermaha sukacita. Sutra Teratai bab 22 kepercayaan. Bukan hanya para bodhisatwa yang bersukacita, tetapi juga Sariputra, yakni murid monastik yang telah dituntun Sang Buddha. Maka Sariputra dan lainnya, kelompok monastik ini 4 kelompok, perkumpulan monastik 2 kelompok, perkumpulan rumah tangga 2 kelompok, dan 4 kelompok murid dunia, serta para dewa, manusia, asura, dan makhluk lainnya pada segala dunia. Semuanya merasa sangat sukacita setelah mendengar perkataan Buddha apa yang diungkapkan sebelumnya, yakni para Buddha dari kawasan lain. Sekarang yang diungkapkan adalah tentang dunia ini. 2 kelompok monastik, 2 kelompok perumah tangga, serta 8 kelompok dewa dan naga. Ini semua termasuk makhluk di dunia awam. Dikarenakan misi untuk membimbing orang sudah terpenuhi, makanya para Buddha bersukacita. Dikarenakan dalam praktek sendiri memperoleh dharma, makanya para bodhisatwa bersukacita. Dikarenakan memperoleh peramalan kelak akan mencapai kebudaan, maka para Sravaka bersukacita. Dikarenakan semua memperoleh peramalan secara luas, maka 8 kelompok makhluk bersukacita. Dikarenakan misi untuk membimbing orang sudah terpenuhi. Misi untuk membimbing orang lain, Sang Buddha telah mencapai kebudaan. Itu adalah misinya sendiri. Setelah mencapai kebudaan agar demi memberi manfaat bagi semua orang, karena itulah Buddha menampilkan rupa seorang Buddha. Dengan wujud pencapaian kebudaan adalah untuk menuntun dan membimbing para makhluk. Inilah merujuk pada membimbing orang. Membimbing dan menuntun para makhluk selama 49 tahun mendekati 50 tahun, misi untuk membimbing dan memberikan pengajaran juga hampir selesai, berlalu dengan sangat lancar. Makanya para Buddha bersukacita. Banyak Buddha yang memberikan selamat. Buddha Sakyamuni datang ke dunia, serta mencapai kebudaan, membabarkan Dharma, Sutra Telatai telah sempurna. Selamat untuk Anda, para Buddha juga bersukacita. Sutra Teratai telah selesai, sehingga para Buddha dari kawasan lain turut memberkahi. Dikarenakan misi untuk membimbing orang sudah terpenuhi, maka para Buddha bersukacita. Sutra Teratai juga sudah sempurna, sehingga semua orang sangat bersukacita. Dikarenakan dalam praktek sendiri memperoleh Dharma dari surga yang datang dari kawasan lain sangat banyak, sangat sukacita.
Buddha sudah selesai membabarkan sutra ini, makanya para bodhisatwa bersuka cita. Dikarenakan memperoleh peramalan kelak akan mencapai kebudaan, maka para Sravaka bersuka cita. Buddha juga memberi peramalan kepada para murid. Yang harus diberi peramalan semua sudah memperoleh peramalan. Oleh karenanya para murid juga sangat sukacita. Dikarenakan semua memperoleh peramalan secara luas. Semuanya, masalah memberi peramalan ini juga sudah selesai. Makanya 8 kelompok makhluk bersuka cita. 8 kelompok dewa dan naga semuanya bersuka cita. Jadi, Sariputra dan para Sravaka lainnya, 4 kelompok murid serta para dewa, manusia, asura dan makhluk lainnya pada segala dunia, merujuk pada Sravaka Agung, 4 kelompok murid dan para insan dalam 8 kelompok makhluk yang sekarang berdiam di dunia saha dan mendapatkan peramalan akan pencapaian kebudaan di dalam Sutra Teratai, yaitu yang berdiam di dunia saha. Semua yang memperoleh peramalan para Sravaka Agung, 4 kelompok murid dan 8 kelompok makhluk semuanya tercakup di dalam. Setelah mendengarkan perkataan Buddha, semuanya bermaha sukacita. Setelah semua hadir mendengar Tathagata memberitahukan para Buddha agar masing-masing kembali ke tanah asalnya. Mendengarkan Dharma sudah pun selesai, masing-masing batin sudah pun tercerahkan. Makanya semua bersukacita. Setelah semua hadir mendengarkan Tathagata memberitahukan para Buddha agar masing-masing kembali ke tanah asalnya, menunggu sampai Buddha mengatakannya. Berkata, semua orang sudah boleh kembali. Orang yang mendengar Dharma, tujuan hendak datang mendengar Dharma juga sudah tercapai. Jadi telah selesai mendengarkan Dharma. Tujuan utama adalah hendak datang mendengarkan Dharma. Jadi urusan untuk mendengarkan Dharma ini juga sudah selesai. Masing-masing batin sudah pun tercerahkan. Setelah semua orang mendengarkan Dharma, semua juga sudah hampir jelas. Dalam hati sudah memahami Dharma Buddha, prinsip kebenaran dari langit dan bumi, alam semesta dan dunia, ketidaktahuan dari kehidupan, penderitaan, Dharma dari hukum sebab akibat dan lainnya. Buddha selama 40 tahun sudah membabarkan Dharma dengan jelas semuanya. Sudah selesai membabarkan, semua orang sudah bersukacita. Pada penghujung dari sutra tiada kata-kata seperti menerima dan mengamalkannya, atau memberi penghormatan dan meninggalkan persamuhan. Ini menunjukkan kalau sesudah bab ini masih ada naskah berikutnya. Mempercayakan untuk pewarisan dari generasi ke generasi telah pun tuntas. Pada penghujung dari sutra, tiada kata-kata seperti menerima dan mengamalkannya, atau memberi penghormatan dan meninggalkan persamuhan. Masih belum sampai pada kita semua meyakini, menerima dan mengamalkan, ataupun memberi penghormatan dan meninggalkan persamuhan. Jika mengatakan mengenai meyakini, menerima, mengamalkan, memberi penghormatan lalu pulang meninggalkan persamuhan, jika seperti ini berarti bahwa kitab sutra ini terhitung lengkap sepenuhnya. Meskipun Buddha mengatakan kepada semua orang, kita sudah bisa pulang, masih ada, semua orang masih tetap tinggal, masih belum memberi penghormatan dan meninggalkan persamuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa di belakang bab ini masih ada. Bukannya setelah selesai memberikan pesan lalu selesai, menunjukkan masih belum memberikan penghormatan, serta meninggalkan persamuhan, menunjukkan sutra teratai di belakang masih berlanjut, masih ada. Singkatnya, kita harus menghayatinya dengan sepenuh hati. Tentu saja sutra teratai masih belum sepenuhnya selesai. Meskipun telah selesai memberikan pesan, di belakang masih ada kata-kata yang ingin disampaikan. Jadi masih belum sepenuhnya selesai. Kitab sutra ini sangat istimewa. Yang sebelumnya dulu setelah selesai berpesan, telah selesai membabarkan, semua orang telah bersuka cita. Di belakangnya pastilah memberikan penghormatan dan meninggalkan persamuhan. Kitab sutra ini di belakangnya masih ada kata-kata yang ingin disampaikan.
Jadi para hadirin semuanya harus sepenuh hati dalam mendengarkan Dharma, meresapinya ke dalam batin, terus mengulanginya, kemudian merenungkannya kembali, mengukirnya di dalam batin kita. Kita harus ingat bahwa mendengarkan sutra ini tidak seperti yang lain. Oleh karena itu, mohon semua orang agar senantiasa bersungguh hati.